بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil mubin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pagi ini Allah limpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Terutama nikmat kita bisa salat berjamaah subuh di masjid ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, karena sholat subuh dan isya sholat yang sangat dirasakan berat oleh orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang Allah jauhkan dari penyakit nifak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tema kita pada pagi ini adalah tentang berlomba-lomba dalam beramal kebaikan. Pada surah Al-Baqarah yang tadi saya bacakan ayat 148, bahwa berlomba-lomba dalam amal kebaikan telah merupakan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hamba Allah yang beriman. Berlomba-lomba artinya ketika ada momentum kebaikan apa saja, kita segera meresponnya, kita segera menangkapnya, dan tidak menunggu-nunggu, tapi langsung kita kita lakukan yang kita mampu tentunya. Kebaikan atau akhirat, segala apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah kebaikan itu, dari yang wajib sampai yang sunnah, maka dia merupakan hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Islam. Jamaah rahimakumullah, karakter seorang mukmin yang hakiki adalah mereka setiap kali melihat ada kebaikan, dia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sebagaimana karakter para sahabat Nabi, di mana mereka ketika ada kebaikan tidak menunggu-nunggu waktu dan yang lain, segera mereka tangkap, segera mereka respon. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tarbiyah dari Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah. Jadi hal yang sangat berkait dengan kita. Karakter seorang mukmin yang hakiki adalah ketika ada kebaikan dia segera berlomba-lomba. Juga dalam surah yang lain, dalam surah Al-Hadid, Allah berfirman, sabiqu ila magfiratim min rabbikum
wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi perintahnya sabiku, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bil a'mali shalihah, dengan amal-amal soleh kita. Dengan kita berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Dan Allah berjanji kepada kita, kepada orang-orang beriman yang berlomba-lomba dalam kebaikan, apa? Allah sediakan kepada kita surga Allah Subhanahu wa taala. Mu'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan surganya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Nah, pada surah yang lain, pada surah Al-Baqarah, nah, itu pada surah Al-Imran ya, surah yang ketiga 133, dalam bentuk lain, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi Allah sediakan surga yang membentang langit dan bumi itu buat orang-orang yang takwa. Pada surah Al-Hadid yang tadi, buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah akan memberikan itu kepada siapa saja orang-orang yang beriman, yang berlomba-lomba dalam kebaikan yang Allah kehendaki. Dan Allah memiliki apa? Memiliki rahmat karunia yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Nabi kita dalam sebuah hadis juga memberikan kepada kita motivasi, penjelasan yang lebih rinci lagi. Dalam sebuah hadisnya, badiru bil a'mali salihah, badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'adhin minad dunya. Rawahu Muslim. Hadis sahihna. Jamaah rahimakumullah. Nabi mempertegas kembali, menjabarkan kembali ayat yang tadi dengan badiru bil amal soleh, segeralah, jangan menunggu-nunggu, bil amali solehah, dengan amal-amal soleh. Apa saja yang kebaikan, ketika kita punya kesempatan, kita segera respon. Nah, kata Nabi, bagi orang yang menunggu-nunggu, yang menunda-nunda untuk tidak segera mengaksanakan kebaikan itu, kata Nabi, fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Akan datang, akan hadir. Bahkan Nabi mengatakan fitanun, jamak dari apa? Kata fitnah. Fitnah jamaknya fitan. Kata Nabi, akan muncul begitu banyak fitnah. Dan Nabi menggambarkan fitnah itu kaqita'il lailil muzlim, seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Nabi sangat cerdas memilih pilihan katanya dengan kata kaqita'il lailil muzlim, seperti malam yang gelap gulita. Jamaah rahimakumullah. Ketika seseorang berjalan di malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya, tidak ada bulan, tidak ada lampu, maka dia tidak akan mengetahui di samping kiri kanannya, depan belakangnya, apakah ada jurang, ada lubang, ada batu, ada duri. Tidak mengetahui. Kenapa? Karena malamnya gelap sekali, nggak terlihat.
Nabi menggambarkan fitnah itu seperti itu. Kaqita'il lail muslim. Artinya apa? Akan datang satu fitnah di mana kita tidak lagi mengetahui mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Enggak mengetahui. Kenapa? Kaqita'il lail muslim. Bahkan Nabi merincikan lagi dengan penjelasannya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Saking luar biasanya gelapnya itu, fitnah itu, paginya si fulan masih beriman, sorenya sudah kafir. Sampai perbedaannya antara iman sama kafir. Contohnya, paginya beriman, sore sudah kafir. Sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia masih beriman, pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'ardhi minad dunya. Bahkan dia menjual agamanya dengan harga dunia yang murah. Yabi'u akidatahu bidunya. Menjual akidahnya dengan dunia. Jamaah rahimakumullah. Saya kira, dan kita sering mendengar teman-teman kita atau orang lain, fitnah ini sudah banyak terjadi pada yang tadi tuh, yang terakhir, yaitu apa? Yabi'u dinahu bi'adhi minad dunya. Ada yang menjual agamanya, akidahnya dengan jabatan. Ya Pak ya, banyak ya, banyak yang menjual akidahnya dengan jabatan, diiming-imingi oleh atasan dan sebagainya. Apalagi memang Nasara Yahudi punya misi itu banyak, dan saya sering mengadu kepada saya seperti itu. Si fulan, si fulana dulunya muslim tapi apa? Jadi kafir karena jabatan, karena kedudukan, karena harta. Dan lebih banyak lagi mereka menjual agamanya dengan wanita, menikah dengan non muslim, maka apa? Kemudian dia pindah agama. Yabi'u dinahu bil mar'ah bin nisa ya. Jadi menjual agamanya dengan akhirnya dengan wanita. Dan sekarang ini fitnah sudah luar biasa. Apa yang Nabi katakan, fasatakanu fitanun, itu sudah banyak sekali. Maka karakter orang yang beriman apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebaliknya, karakter orang kafir, orang munafik, orang fasik, mereka berlomba-lomba dalam keburukan. Maka tidak boleh ada pada diri orang yang beriman keinginan untuk berbuat buruk, karena bukan karakter mukmin. Gitu nah. Jamaah rahimakumullah, tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita tentang apa? Suuzon, tentang berita buruk, tentang ghibah, sudah menjadi makanan hari-hari yang diekspos lewat media, televisi, koran dan sebagainya. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat yang tidak terkena fitnah itu. Nah, kita ini jangan tergoda oleh fitnah-fitnah itu. Kita apa? Kita disuruhnya fastabiqul khairat, bukan fastabiqul sayiat. Tapi apa? Fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu nah. Dan itu nanti akan terpulang kepada kita juga. Kepada apa? Manfaatnya akan kita dapatkannya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, Nabi bukan saja bersabda menyampaikan kepada para sahabat, juga beliau
memberikan contoh kepada kita. Suatu hari salah seorang sahabat Nabi menceritakan yang bernama Uqbah bin Haris. Beliau sholat asar di Madinah bersama Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya. Kemudian ketika Nabi selesai sholat memberi salam kiri kanan, tidak seperti biasanya, beliau langsung bangkit dan berdiri meninggalkan melangkahi pundak-pundak para sahabat menuju ke salah satu kamar istrinya, rumah istrinya. Para sahabat Nabi bingung, ada apa gerangan? Tidak seperti biasanya. Kemudian nggak lama Nabi kembali ke masjid, melihat para sahabat kebingungan, ada menyimpan pertanyaan. Nabi menyampaikan kepada mereka. Apa dibilang? Para sahabat, tadi ketika aku sholat, aku teringat bahwa di rumahku ada sebatang emas di rumah. Maka aku tidak ingin emas itu menjadi penghalangku, penghambatku masuk surga. Maka aku perintahkan kepada istriku untuk diberikannya kepada orang-orang yang berhak. Subhanallah. Nabi kita Muhammad SAW yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, sudah Allah ampunkan semua dosa-dosanya, tapi apa? Demikian, ketika ada sebuah kebaikan, Nabi tidak menunda-nunda, langsung habis assalamualaikum kiri kanan, berangkat. Begitu nak. Jamaah rahimakumullah. Kemudian karakter ini pun juga diikuti oleh para sahabat Nabi, oleh para mutarabinya, oleh para muridnya, para sahabat Nabi. Dengan apa? Dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah peristiwa perang Uhud, dalam sebuah hadisnya, qala rajulun li Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin ara'aita in kutiltu ana in kutiltu fa aina ana. Pada menjelang perang Badar, sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau seandainya aku di perang ini terbunuh, fa aina ana, di mana saya? Qala fil jannah. Nabi tidak bertele-tele jawabnya, langsung apa? Fil jannah, kamu di surga. Subhanallah. Na'am. Apa yang terjadi? Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi summa qatala hatta qutila. Muttafaqun alaih. Hadis yang paling sahih. Kemudian ketika Nabi mengatakan fil jannah, sebelumnya ada pembagian kurma. Setiap jundi, setiap tentara, sahabat Nabi diberikan kurma oleh kiadahnya. Langsung kurma yang ada di tangannya itu dilemparin semuanya, dan dia masuk ke medan perang. Dia membunuh orang-orang musyrikin hatta qutila, dan dia pun terbunuh. Namanya Jabir. Subhanallah. Nah, jadi tidak lagi menunggu-nunggu waktu, segera direspon. Itulah murid Rasul gitu ya. Sehingga apa? Beliau telah memberikan contoh yang luar biasa kepada para sahabatnya, dan ini lahir karakternya pada sahabat-sahabatnya luar biasa. Nah, juga pada yang lain, pada peristiwa perang yang sama, perang Uhud juga, anna Rasulullah SAW akhadha sayfan yauma Uhudin. Juga pada perang Uhud Nabi membawa pedang, saifan. Faqala, Nabi berkata kepada para sahabat, man ya'khudhu minni hadha, siapa di antara kalian yang akan mengambil pedangku ini? Kemudian fabasatu aydihim kullu insanin minhum yaqul ana ay ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan faman ya'khudhu bihaqqihi fa ahjamal qaum. Kemudian apa kata Nabi? Siapa di antara kalian yang akan memberikan hak pedangku ini? Maka apa? Semuanya pada diam. Fa ahjamal qaum, sakata al qaum. Kemudian apa? Tiba-tiba datang, bangkitlah salah satu Nabi yang bernama
Abu Dujana. Dia mengatakan, faqala Abu Dujana, ana akhudhu bihaqqihi. Ya Rasulullah, sayalah yang akan mengambil pedangmu dan memberikan haknya. Fa falaqa bihi hamal musyrikin. Kemudian dia apa? Dia ambil pedang itu dan dia masuk ke marokah kaum marokah Uhud itu, dan dia tebas leher-leher kaum musyrikin. Luar biasa.